Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di sesi pembelajaran kita. Hari ini insya Allah kita akan menjelajahi topik yang sangat relevan dan penting, yaitu integrasi pendidikan dalam pembangunan pluralisme, multikulturalisme yang harmonis. Sebelum kita mulai, mari kita mengingat kembali materi pertemuan sebelumnya tentang pendidikan dan stratifikasi sosial. Kita membahas bagaimana sistem pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai wadah untuk belajar, tetapi juga berperan dalam membentuk lapisan sosial yang ada di dalam masyarakat. Pendidikan tentunya dapat menciptakan peluang, tetapi juga bisa mempertahankan atau bahkan memperdalam perbedaan sosial yang ada. Melanjutkan dari konsep tersebut, hari ini kita akan melihat bagaimana pendidikan dapat berperan dalam membangun masyarakat yang inklusif, menghargai perbedaan, dan hidup dalam harmoni melalui pluralisme dan multikulturalisme. Mari kita mulai dengan memahami apa yang dimaksud dengan pluralisme dan multikulturalisme dalam konteks pendidikan. Dalam era globalisasi ini, integrasi pendidikan menjadi sangat penting untuk membangun pluralisme dan multikulturalisme yang harmonis. Pendidikan harus menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghargai perbedaan sehingga setiap individu dapat berkontribusi dalam masyarakat yang beragam. Nah, untuk melihat apa yang kita maksudkan dengan pluralisme itu sendiri, ini merupakan pengakuan dan penerimaan terhadap keberagaman yang ada di dalam masyarakat. Ini mencakup perbedaan misalnya dalam agama, budaya, bahasa, nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Demikian juga pendidikan yang harus mengajarkan bagaimana pentingnya memahami dan menghargai perbedaan yang ada ini. Nah, pentingnya di samping pluralisme tersebut, pentingnya juga tentang adanya multikulturalisme. Nah, ini merupakan multikulturalisme merupakan pendekatan yang menekankan tentang keberagaman dan interaksi antar budaya. Kemudian melalui pendidikan ini kita bisa membangun kesadaran akan nilai-nilai multikultural dan menciptakan masyarakat yang tentunya saling menghormati dalam tentunya dalam pergaulan dengan adanya perbedaan-perbedaan seperti yang kita ungkapkan tadi. Nah, disinilah kita melihat bagaimana peran pendidikan itu menjadi penting dalam membentuk nilai-nilai masyarakat. Dengan mengintegrasikan materi yang relevan terkait dengan pluralisme dan multikulturalisme, kita dapat menciptakan generasi yang lebih terbuka dan tentunya generasi yang lebih toleran. Kurikulum yang inklusif haruslah mencakup materi tentang berbagai budaya yang ada, kemudian sejarah dan kontribusi setiap kelompok. Ini penting untuk menghindari adanya stereotip dan menciptakan pemahaman yang lebih baik antar individu dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah, untuk penggunaan metode pembelajaran ketika ingin menerapkan tentang pluralisme dan multikulturalisme, ini tentulah yang bisa kita gunakan metode interaktif dan kolaboratif. Ini dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang pluralisme itu sendiri. Sebenarnya seperti diskusi, proyek kelompok, kemudian pertukaran budaya, ini adalah beberapa strategi yang bisa kita gunakan untuk pengimplementasian. Kemudian kita lihat lagi bagaimana peran keluarga.
Nah, kita melihat bahwa dalam untuk pengimplementasiannya keluarga juga sangat berperan dalam bagaimana mewujudkannya. Yang pertama kita melihat adanya fondasi pendidikan religius, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai moral ke dalam sebuah keluarga, terutama dari orang tua kepada anak-anak. Kemudian memberikan bimbingan dan tauladan. Ini juga bisa dari orang tua ke anak-anak. Kemudian mendorong minat belajar, pengawasan, memberikan kontrol media dan teknologi, kemudian membentuk keterampilan sosial. Ini kalau kita melihat bagaimana praktek-praktek moderasi, terutama terkait dengan multikulturalisme dan pluralisme, itu banyak sekali kita lihat. Ini terdapat tentunya banyak video-video yang kita dapat tonton bagaimana tantangan pengintegrasian itu dalam dunia pendidikan, termasuk diskriminasi, sikap yang negatif, dan kurangnya sumber daya, mungkin dari guru yang masih terbatas. Nah, ini juga dalam mengatasi ini memerlukan kerjasama dari semua pihak, terutama dalam sebuah lembaga pendidikan. Nah, untuk sebagai dasar ketika kita mau berbicara tentang toleransi, praktik dari bagaimana mengimplementasikan ini, ada salah satu ayat Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, ini implementasi pluralisme dan multikulturalisme itu juga kita dapat melihat di berbagai negara, bagaimana praktek-praktek moderasi yang diterapkan. Beberapa contoh negara mungkin kita bisa saja men-search di internet, di sosial media kita, itu bisa kita melihat beberapa lapisan ya, beberapa contoh negara-negara yang telah menerapkan potret keberagaman yang sangat baik, terutama di Indonesia. Ini ada beberapa video-video mungkin bisa kita lihat bagaimana di Kanada, negeri yang multikultur yang ramah Muslim, kemudian negara Swiss, ada beberapa lagi negara India, kemudian Afrika Selatan. Nah, inilah mungkin video terkait dengan beberapa aspek yang sedikit menambah wawasan kita berkaitan ketika kita berbicara tentang pluralisme dan multikulturalisme. Ini tugas kita bersama untuk menerapkan dan mengimplementasikan ini. Kita dapat menciptakan masyarakat yang insya Allah yang lebih toleran, inklusif, dan saling menghargai satu sama lain. Saya kira ini video singkat terkait dengan materi, dan semoga bisa memberikan wawasan tentang pluralisme dan multikulturalisme kepada kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.